Aku Dwi Uti, kembali di part review dan rekomendasi buku. Kali ini kita akan membahas buku wajibnya anak muda, milenial, dan juga bagi kamu para generasi Z, yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini terdiri dari 320 halaman dengan harga yang tertera adalah 98.000, bergenre self-improvement. Apakah kamu sering merasa overthinking, baperan, mudah tersulut emosi, bahkan mungkin depresi, atau sekarang kamu mengalami masa quarter life crisis kamu? Nah, buku ini cocok banget. Kenapa? Karena di dalamnya buku Filosofi Teras akan mengajarkan para pembacanya bagaimana hidup damai dengan prinsip filosofi stoik yang dirangkum dan dijelaskan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, terutama bagi kita para anak muda. Pertama, kita akan dikenalkan dengan istilah dikotomi kendali, yaitu bagaimana cara kita untuk berpikir secara waras terhadap emosi-emosi yang kita timbulkan untuk menanggapi suatu peristiwa. Nah, disinilah kita diajarkan untuk bisa membedakan antara hal-hal yang bisa dalam kendali kita dan juga hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contohnya, hal-hal yang ada di dalam kita seperti opini, persepsi, dan juga reaksi yang kita berikan pada suatu peristiwa atau pengalaman. Untuk hal-hal yang ada di luar kendali kita merupakan hal-hal yang melibatkan orang lain. Contohnya, popularitas, terus ada juga cuaca, bencana alam, dan bisa jadi terkait kondisi fisik kita saat kita lahir. Itu merupakan hal-hal yang harus kita terima dan memang tidak bisa kita ubah. Salah satu cerita yang diangkat dalam buku ini dan yang menjadi favorit aku dan memang sering banget terrealisasikan dalam hidup adalah terkait persahabatan. Dalam suatu persahabatan ini melibatkan kita dan teman kita. Nah, tentu saja ini merupakan hal-hal yang termasuk dalam luar kendali kita. Bisa saja kita sangat jujur banget nih sama persahabatan kita, sangat menjaga, selalu melakukan terbaik untuk sahabat kita. Tapi persahabatan yang sangat erat tentu saja bisa berpotensi untuk menjadi persahabatan yang dingin, bahkan menjadi persahabatan yang hanya tinggal kenangan. Karena bisa jadi ada permasalahan yang ada di luar kendali kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini? Di awal mungkin kita akan merasa sangat marah dan membebankan permasalahan ini kepada teman kita. Kita menyalahkan teman kita menyalahkan keadaan. Tapi dalam Filosofi Teras kita diajarkan untuk stop, bernafas, dan kita coba berpikir lagi secara logika, secara rasional. Caranya kita disuruh untuk memetakan kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, atau dalam hal ini apa yang bisa kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita, persepsi kita, pola makan kita, atau hal-hal yang memang benar-benar berhubungan direct dengan diri kita. Nah, hal-hal yang di luar kendali kita seperti apa? Ya, contohnya teman kita keadaannya gimana, sakit hati teman kita seperti apa, atau bahkan perasaan orang yang kita sukai yang tadi samaan sama sahabat kita itu seperti apa. Nah, disinilah kadang kita terlalu fokus terhadap hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti memikirkan perasaan teman kita, memikirkan orang yang kita sukai. Padahal sebenarnya yang harus kita fokuskan, harus yang kita sembuhkan terlebih dahulu adalah diri kita, adalah persepsi kita, adalah pikiran kita. Karena berhubung kita punya kendali penuh nih terhadap diri kita dan perasaan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita tidak bisa melawan kejadian alam semesta, atau ini sudah terjadi gitu. Kita tidak bisa untuk berpikir andaikan, dan ini gara-gara ini gara-gara ini. Kita sudahlah move on dulu sama masa lalu. Karena masa lalu adalah masa pembelajaran. Untuk masa sekarang yang benar-benar bisa dilakukan adalah kita menerima itu, acceptance.
Setelah kita menerima, lalu kita memperbaiki dari persepsi-persepsi kita. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Setelah itu, kita akan mendapatkan suatu hal yang damai dari persepsi itu gitu. Karena kita merdeka terhadap perasaan kita. Salah satu contoh simpelnya lagi, ada suatu anjing yang terikat dalam gerobak majikannya. Nah, sebenarnya ada dua pilihan sih. Si anjing ini memberontak atau si anjing ini ikut berdamai dengan keadaannya. Kalau si anjing ini memberontak alias tidak berdamai dengan keadaan atau kejadian alam semesta, maka tentunya dia akan malah kesakitan gitu. Dan belum tentu juga dia akan bebas, karena bisa jadi gerobaknya lebih kuat daripada si anjing ini. Terus apabila dia memilih opsi yang kedua, yaitu berdamai dengan alam semesta dan bahkan dia mengambil sisi positifnya, maka sebenarnya dia akan mendapatkan hal yang lebih loh. Dia bisa berjalan mengikuti gerobak kemana itu pergi, dan bahkan dia bisa melihat antara kanan kiri pemandangan yang indah. Nah, dari sini semoga teman-teman bisa mendapatkan poin dari ceritanya ya. Dan aku harap memang teman-teman akan membaca buku ini, karena sangat terbuka sekali wawasan kita gitu, pikiran kita, cara berpikir kita dalam suatu kejadian yang terjadi pada hidup kita. Selain itu, buku ini juga akan mengajarkan bagaimana kita mengendalikan antara interpretasi dan persepsi, memperkuat mental, cara hidup di antara orang-orang yang menyebalkan, dan juga bagaimana kita harus menghadapi kesusahan dan musibah. Serta banyak juga 3 bab lainnya. Yang terakhir, kita juga akan diajarkan secara praktis bagaimana mempraktikkan filosofi teras dalam kehidupan kita. Nah, ini yang aku suka, bagaimana buku ini bisa membahas secara gamblang, taktik atau secara praktisi untuk kita bisa menerapkan filosofi teras dalam kehidupan kita. Oke, begitulah review dari filosofi teras. Kalau teman-teman ada rekomendasi buku dan request buku yang ingin aku review, silahkan tulis aja di komentar. Dan bagi kalian yang udah pernah baca buku filosofi teras ini, aku pengen tahu dong poin apa atau part apa yang sangat mengena di kalian sampai saat ini. Bisa tulis di komentar ya. See you, bye!